Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kalian menonton video ini kapan. Nah, perkenalkan, nama saya Jeji Said Ferry Zaki Adlan. Saya merupakan moderator pada diskusi kali ini di ruang diskusi, yang mana kita akan membahas literasi sosial dan akan mengundang salah satu orang inspiratif dan juga yang cukup aktif di bidang kegiatan sosial bernama Alexander Haidar Givari Ahmad. Beliau secara latar belakang merupakan ketua BEM di salah satu kampus di Jakarta bernama Staindo, dan sekarang beliau kegiatan aktif sebagai guru di salah satu sekolah di Kota Bekasi. Sebelum itu akan saya undang Alexander Haidar Givari ini. Halo, selamat malam, Bang Haidar. Apakah suara saya terdengar? Kedengar kok. Oke, kedengaran. Tadi saya sudah sedikit pembukaan kepada para penonton. Kita akan membahas literasi sosial, di mana akan membahas membaca pola pikir pemuda di era digital. Di mana sekarang kan pemuda-pemudi ini disuguhkan dengan informasi-informasi yang cukup luas, tetapi karena bersifatnya itu singkat, di mana hanya video-video potongan, misalkan hanya 1 hingga 5 menit, itu ada di beberapa platform sosial media seperti di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pastinya terdapat perubahan dari tata cara berpikir pemuda era sekarang, yang mana sering menonton video-video pendek, dan pemuda era sebelumnya. Nah, ini videonya terkhusus untuk orang-orang kayak bingung, kok anak-anak zaman sekarang pola pikirnya begini ya, gitu. Nah, mungkin dari pegiat literasi, Bang Haidar bisa menjelaskan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bang. Ya, paling izin teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah perkenalan di awal, tapi kalau memang ada yang telat masuk, mungkin saya perkenalan ulang ya. Nama saya Alexander Haidar, sekarang saya bekerja di salah satu yayasan di Kota Bekasi, dan sedikit meluruskan tadi, sebelumnya kalau untuk sekarang udah bukan menjadi guru, tapi memang sebelum-sebelumnya menjadi guru. Kalau sekarang lebih terkhusus masih dalam ruang yayasan, tapi saya lebih terfokus di bagian kantor. Dan juga untuk secara riwayat, kebetulan saya pernah secara riwayat pendidikan, saya pernah sekolah di salah satu yayasan di Kota Bekasi dari SMP sampai SMA itu di Al-Marzukia, dan untuk kuliah, saya melanjutkan kuliah waktu itu pada saat itu di S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia yang bertepatan di Kampung Sumur atau biasa kita kenal Klender. Nah, singkat aja, mari kita lanjut ke materinya. Dan untuk menanggapi yang memang lagi rame di media sosial nih, yang memang kita kan mempengaruhi banget ya media sosial tuh, dan juga memang untuk kalangan kita atau yang biasa kita kenal Gen Z, itu kan memang biasanya lebih dominan, lebih sering ya memegang HP, yang bisa kita kenal di akses digital itu HP. Tapi terlewat dari itu kan memang perkembangan digital memang sangat melesat kalau kita lihat atau kita ikuti perkembangannya. Dan juga memang sampai saat ini pun bahkan ada beberapa pekerjaan yang memang harus menggunakan akses digital, yaitu biasa kita kenal sekarang itu WFH atau work from home, yaitu kerja dari rumah memakai akses HP ataupun laptop dan sebagainya yang barang-barang digital. Dan di perkembangan era digital yang lumayan melesat, banyak juga platform-platform media sosial yang memang sering membuat sebuah video atau apapun itu atau berita yang memang sekarang itu gampang banget. Berita itu kita akses. Kalau zaman dulu kan kita ngakses berita itu lewat TV yang memang ada waktu-waktunya, tapi kalau sekarang di era digital sekarang itu kita ngakses digital, berita itu bisa kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun. Dan tetapi dari semua poin positif itu tetap tidak terlewat dari
ada beberapa hal-hal negatif, yaitu poin pertama itu biasa kita kenal itu fenomena echo chambers atau ruang gema, yang dimana algoritma media sosial itu dirancang untuk memberikan apa yang kita sukai. Jika kita sering berinteraksi dengan pandangan politik tertentu, sistem akan terus menyajikan konten serupa. Biasanya yang kita kenal biasanya platform media sosial kayak TikTok atau Instagram, kita bisa melihat salah satu video lalu kita like atau kita repost, itu biasanya berjalannya waktu kita sering akan disajikan video-video yang bersangkutan dengan apa yang pernah kita like dan repost, dan pada akhirnya dampaknya adalah kita terjebak dalam gelembung informasi yang dimana akhirnya kita memvalidasi keyakinan kita sendiri, yang dimana bahwa keyakinan kita itu benar, dan akhirnya kita membangun sebuah rasa kurang toleran terhadap perspektif berbeda karena jarang terpapar argumen tandingan yang sehat atau argumen-argumen lain yang kan berita itu akan, sebuah berita atau satu berita itu akan ada dua persepsi, yaitu ada pro dan kontra. Tetapi karena seringnya video itu lewat, pada akhirnya misalnya videonya itu adalah video pro, pada akhirnya kita akan kurang yang namanya toleran terhadap sebuah yang kontra, ataupun kita lebih meyakini bahwa yang pro ini lebih benar daripada yang kontra, padahal belum tentu yang pro itu kadang benar, bisa jadi yang kontra itu benar gitu. Lalu kecepatan atau kedalaman yang biasa kita kenal skimming culture, yaitu kita terbiasa mengkonsumsi 200, biasanya kok di Twitter itu kan teksnya itu 280 kata, atau kalau di video platform media kayak sosial kayak IG, Instagram ataupun TikTok itu kan 1 menit biasanya ya, atau 30 detik. Nah, dari hanya waktu yang sesingkat itu biasanya juga bisa membuat kita bisa berubah spekulasi atau pemikiran, karena kita biasanya terlalu menelan mentah-mentah video-video ataupun berita yang kita lihat, sedangkan kita tidak mau melihat dulu kebenarannya bagaimana. Nah, kita biasanya harus memahami dulu konteks utuhnya bagaimana, karena apalagi di era digital sekarang itu kan, yang lagi ramai sekarang itu ada AI, yang dimana video yang suara itu bisa diubah tanpa merubah isi dalam videonya, tapi isi kata yang keluar dari video itu bisa berubah dari AI. Nah, maka dari itu kita nggak bisa namanya menelan mentah-mentah video yang kita lihat. Biasanya kita bisa harus lihat juga secara utuhnya itu dengan berita. Nah, di dalam berita pun kita juga harus selisihkan lagi, kita harus saring lagi, jangan sampai kita hanya baca satu berita terus meyakinkan bahwa oh video yang tadi benar, sedangkan belum tentu. Makanya kita harus terutama untuk kita semua, kita harus memperkuat yang namanya literasi dalam membaca, itu sangat penting sekali. Karena membaca itu menurut saya sangat penting ya. Karena kalau kita kurang literasi, itu pasti dampak untuk diri kita itu pasti bakal berasa banget. Dan juga yang kedua, kalau memang sekiranya kita untuk minat untuk membaca itu nggak terlalu besar, seenggaknya kita juga harus sering-sering yang namanya membangun ruang diskusi, atau biasanya mahasiswa kenal itu ruang-ruang kajian, yang dimana kan dari ruang-ruang diskusi atau kajian itu akan timbul sebuah statement-statement lain yang hingga akhirnya kita tahu nih kebenarannya bagaimana gitu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, maka kita tidak akan tahu ini benar atau salahnya. Terus yang ketiga, biasanya ada yang namanya kita sebut tekanan konformitas digital. Nah, ini yang paling sering terjadi gitu ya. Yang dimana media sosial menciptakan standar moralitas publik yang sangat terlihat dari jumlah like, share, dan komentar yang banyak. Dan biasanya akan timbul di diri kita, atau yang bisa kenal yang lagi viral gitu ya. Dan akhirnya akan timbul di mana dari diri kita, kalau kita nggak ikutan, kita akhirnya dikatain kurang update atau apa. Sedangkan juga untuk FOMO pun kurang bagus gitu ya, atau bisa kita kenal itu FOMO atau ikut-ikutan ya, itu pun kurang bagus gitu ya.
Jadi biasanya bahkan pernah terjadi di negara kita sendiri, salah satu dampak dari karena FOMO atau karena ikut-ikutan sampai akhirnya dulu pernah ada salah satu berita bullying yang lumayan cukup luas sampai menarik perhatian pemerintahan dan beberapa kalangan-kalangan artis, sampai pemerintah pun tidak, orang-orang pemerintah pun tidak tidak lewat dari itu, maka tetap kena juga. Yaitu yang, kalau teman-teman pernah ingat, itu dulu di zaman kita sekolah pernah ada kasus Audrey, yang dimana kasus bullying yang padahal ternyata itu tidak benar adanya. Itu muncul dari Audrey, itu statement palsu, tapi karena kita terlalu FOMO dan terlalu ikut-ikutan tanpa mencari kebenarannya dan hanya menelan hanya dari satu sisi tanpa mendengar dari sisi-sisi dari orang-orang yang pada saat itu dikenalnya itu sebagai pelaku bullying itu, hingga era hampir satu, bisa dibilang satu Indonesia itu banyak yang nge-repost, banyak yang nge-post di Instagram, di TikTok, ataupun dimanapun di WhatsApp-nya gitu ya, dan menyuarakan untuk menghakimi orang-orang yang pada saat itu dicap sebagai pelaku. Padahal ketika asumsi dari orang-orang yang dicap pelaku ketika mengeluarkan spekulasi dari mereka, ternyata itu tidak benar. Dan dari saksi-saksi yang terlibat, ternyata pun itu tidak benar adanya ya namanya bullying. Nah, dari situ akhirnya dampak pembelajaran untuk kita bahwa jangan pernah yang namanya karena ketakutan kita nggak ikut yang lagi viral, pada akhirnya kita jadi takut antar dikatain kurang update atau apa. Nah, itu jangan. Jadi teman-teman, kembali lagi kita harus menguatkan literasi membaca kita, dan juga membangun ruang-ruang diskusi. Dan membangun ruang-ruang diskusi itu bisa dimanapun dan kapanpun. Dan apalagi di era sekarang, di era digital sekarang, membangun ruang diskusi itu kan nggak harus bertatap langsung ya. Sekarang ada kan platform kayak Zoom atau Meet ataupun telepon via WhatsApp yang bisa rame-rame juga bisa sekarang gitu kan. Itu bisa kita bangun juga, jadi nggak harus yang namanya kita harus bertemu berjanjian di satu tempat, dari rumah pun kita bisa yang namanya membangun ruang-ruang diskusi. Terus juga yang keempat, ada polarisasi dan emosi yang terbakar, konten yang memicu kemarahan, yang urgensi cenderung lebih cepat viral. Nah, di era sekarang, di era digital sekarang tuh banyak orang-orang yang akhirnya membuat konten-konten yang bahkan dia tidak berpikir bahwa ini salah atau enggak, tapi yang penting viral dulu. Dan sedangkan dampak isu seperti itu yang akhirnya kita akan dibenturkan oleh hitam putih atau kita versus mereka, yang dimana akhirnya itu akan muncul spekulasi yang berbeda-beda. Maka dari itu biasanya kita ditekankan untuk mencari kebenarannya dulu, karena banyak di era sekarang, atau saya sering melihat di eh, salah satu platform media sosial yang memang sangat rawan ya menyebarkan berita hoax ataupun video-video hoax, itu yaitu salah satunya Facebook ya. Itu banyak banget platform video-video yang diedit dari AI dan segala macamnya. Mereka yang membuat biasanya tidak peduli ini dampaknya bagaimana untuk orang-orang yang melihat, dan mereka tidak peduli, yang penting mereka berpikir hanya bagaimana caranya viral. Dan akhirnya disitulah yang kita lagi-lagi saya ingatkan bahwa kita harus memperkuat yang namanya kajian-kajian kepada orang-orang sekitar kita, dan juga literasi membaca untuk mencari kebenaran-kebenarannya. Jangan suka menelan mentah-mentah. Apalagi kita kan semua dikenal sebagai Gen Z, yang dimana gen yang paling kritis, yang paling aktif lah gitu. Makanya jadi kalau kita jangan sampai menjadi Gen Z yang kurang update dan segala macamnya, ataupun Gen Z yang suka kemakan berita-berita hoax dan lain-lain gitu. Oke, Bang Lalu Eda, mau masih lanjutan ya? enggak, bisa dilanjut. Kalau bisa ada lanjut, ya paling nggak apa-apa lanjut dulu gitu. Uh, Ayo silakan.
Terus juga biasanya di media sosial itu kan kita nggak bisa mengontrol orang gitu ya. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Biasanya juga ada orang yang di media sosial yang memang dia salah, tapi karena dia salah dan termakan hoak, tapi kita kita kasih tahu biasanya akan lebih melawan gitu ya. Padahal kita udah kasih tahu kebenarannya. Nah dari situ kita nggak bisa yang namanya kontrol media sosial itu karena terlalu besar ya untuk kita kontrol ya dan banyak orang di situ gitu ya. Tapi seenggaknya ketika kita tahu sebuah kebenaran, jangan pernah takut untuk menyuarakan yang benarnya itu bagaimana agar seenggaknya kita meminimalisir dari orang-orang yang bermain media sosial itu nggak termakan hoak gitu. Jadi jangan pernah takut juga untuk yang namanya bersuara di media sosial. Selagi memang kita sudah ada by data gitu dan kita juga sudah mengkaji dan sudah membacanya matang-matang bahwa oh ini loh yang benarnya gitu, nggak makan mentah-mentah gitu. Lanjut. Oke, baik Bang Haidar. Mungkin saya sedikit nanya kali ya selaku moderator nih. Kan tadi Bang Ah, Haidar ada ngomong kalau misalkan kita ini harus memperkuat literasi gitu biar nggak kena hoax. Soalnya kan sekarang sosial media itu terlalu luas gitu bahasannya ya. Dan juga ada ya, muncul istilah yang penting viral gitu kan. Nah, ya. cuman terkadang anak-anak muda nih kalau misalkan bahas kajian atau misalkan ngecek-ngecek hoax, kadang-kadang tuh males Bang karena yang mereka tuh pengen beritanya yang pengen mereka tahu gitu meskipun faktanya beda sama yang mereka pengen ya. Nah, sekarang gitu. Nah, ini tips dari Bang Heder gimana sih biar anak-anak mau ikut kajian gitu, biar ya minimal-minimal ngeliatnya kalau kajian itu nggak membosankan gitu, kalau nggak norak atau nggak katrok lah, kayak baca-baca culun gitu Ah, kalau kajian. kalau tips dari saya ya, sedikit flashback gitu ya semasa saya kuliah pada saat itu kebetulan kan saya pernah menjabat sebagai ketua BEM pada saat itu. Saya melihat retorika yang dan kebetulan kan saya di organisasi itu udah sekian tahun sampai untuk jadi ketua gitu ya. Jadi dari perjalanan dari senior-senior saya yang menjadi ketua sebelum-sebelumnya ketika bikin agenda kajian itu pasti jarang yang datang atau sedikit lah. Untuk kayak seminar di era sekarang pun juga minatnya pun nggak sebanyak kayak dulu gitu ya. Makanya dulu biasanya saya ketika saya kan juga dulu selalu bikin agenda wajib yaitu Sabtu itu kumpul. Terlewat ada acara atau enggak, pokoknya kita Sabtu itu kumpul. Nah, dari situlah akhirnya dulu saya berpikir bagaimana nih ketika kumpul tidak hanya buang-buang waktu atau mengomongi hal-hal yang tidak penting gitu ya. Ya sebetulnya mengomongi hal-hal yang tidak penting tidak masalah gitu. Tapi jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu kita bahas selama pertemuan dan akhirnya hanya buang-buang waktu gitu ya. Tapi juga saya berpikir pada saat itu kalau saya bilang kajian atau saya bilang yuk diskusi atau kajian itu juga pasti saya tahu yang datang juga pasti cuma sedikit gitu. Makanya dulu biasanya saya kemas dengan bahasa lebih ringan yaitu bilang yuk kumpul. Biasanya juga ada yang bertanya pasti. Ada pasti satu dua orang yang akan kritis gitu ya. Yang akan menanya, ngumpul ngapain? Pasti ada yang bertanya kayak gitu. Ya biasanya saya selalu berkemas dengan lebih baik yaitu saya bilang ya udah kumpul aja dulu. Dampak untuk kumpul apa? Saya bilang gitu. Dampak untuk kumpul niat saya cuma mau membangun emosional aja gitu ya. Meskipun terlihat ini kayak jebakan gitu ya, bisa kita bilang gitu. Tapi sebetulnya ini bukan jebakan, tapi saya mencoba mengemas ini lebih baik bahasanya gitu ya. Jadi biasanya saya bilang ini kita kumpul buat apa? Buat membangun emosional. Biar kita kumpul nggak hanya pas ada acara doang gitu. Kita kumpul buat membangun emosional antar kita satu sama lain dan yang lain-lain gitu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya biasanya kumpul tuh. Nah, ketika lagi kumpul kayak gitu kan biasanya kita kalau baru-baru pada kumpul ya kita nggak langsung mengkaji atau membahas suatu hal. Biasanya kita juga ya ngobrol-ngobrol santai dulu gitu dan lalu bagaimana cara untuk memulai diskusi atau kajiannya. Nah, biasanya kan kalau orang itu memandang
kajian atau diskusi itu pasti akan terasa kaku, akan penuh dengan panas dan perdebatan dan segala macam gitu ya. Padahal kita bisa mengemas dengan lebih baik, yaitu bagaimana? Ya udah diskusi tapi dengan caranya itu dengan ngobrol santai aja gitu. Nggak perlu terlalu formal kayak sekarang gitu. Kayak contoh kita sekarang yang kita lakukan sekarang gitu ya. Biasanya kan orang melihat bahwa kayak oh kalau kajian live stream nih pasti kaku gitu. Sedangkan ini nyantai-nyantai aja, nggak perlu kaku, nggak perlu formal gitu. Kita bisa dengan ya ngobrol nyantai gini ya. Jadi kita memandangnya itu bahwa jangan bahwa kajian itu bakal kaku, bakal hanya tektok-tektok itu satu arah. Enggak, kita bisa dengan diskusi santai aja kayak gini ngobrol. Dan lagi-lagi yang tadi saya bilang, ruang-ruang diskusi itu nggak harus dengan bertemu karena atau ruang-ruang kajian tuh nggak harus bertemu karena kalau harus bertemu juga rasanya kayak kaku juga ya. Kan apalagi kita sudah dimudahkan dengan era digital sekarang ya. Kita bisa juga dengan via sosmed, dengan live streaming sekarang gitu ya. Ataupun ya dengan via telepon, WhatsApp atau via Zoom kan bisa juga. Dan juga ya bagaimana kita pembawaannya yaitu bagaimana orang-orang yang mengikuti di dalam forum itu melihatnya ya lebih santai gitu, nggak terkaku gitu. Dan pemilihan bahasa pun sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi jangan biasakan ketika lagi kumpul, kalau emang ingin buat ruang diskusi atau kajian, jangan memakai bahasa-bahasa yang terlalu baku. Karena kita semua kan memang sama-sama saling belajar, jadi memakai bahasa-bahasa yang nyantai lah gitu, bahasa-bahasa lagi nongkrong lah, karena kita bukan lagi di ruang kelas gitu kan. Tapi kita sedang lagi di ruang diskusi atau ruang kajian, tapi kita kemas dengan lebih santai gitu. Baik, terima kasih Abang Haidar dari masukannya tentang cara membahas diskusi ya. Sebenarnya sih menurut saya diskusi kita hari ini agak terasa kaku, utama kan ini episode pertama ya kan. Dan juga emang akhir-akhir ini teman-teman Pro Aksara lagi jarang kumpul bareng. Nah mungkin kedepannya kita bakal sering kumpul bareng dan bikin diskusi offline yang tentunya lebih asik ya kan. Ya, Nah nih juga mau saya ada sedikit lagi nih, mungkin pertanyaan dari saya sebelum nanti saya lempar ke para penonton. Nah ini mau nanya ke Bang Haidar juga. Nah terkait pembahasan seputar algoritma kan itu apa yang kita pengen aja ya bahasanya, kayak misalkan kita pengen ini nanti disuguhinnya video-video itu terus gitu ya kan, atau kita ingin yang lain ya inginnya itu terus. Nah ini kalau misalkan saya nanya ke abang, menurut abang ini positif atau negatif sih bang? Soalnya kan seakan-akan apa yang ada di kepala kita, isi kepala kita tuh kayak digiring sama algoritma ya kan. Nah ini pemuda-pemuda sekarang nih kayaknya kalau udah viral, nah semuanya kegiring tuh viral ke suatu hal gitu. Bahkan isu-isu lain kayak nggak muncul ke permukaan kalau nggak viral karena algoritma yang terjadi ini. Nah, menurut Bang Hedar ini positif apa negatif sih Bang dari hal ini gitu? eh, gimana bisa diulang? Sorry, sorry. Oh Agak ya maaf, putus-putus tadi. ini terkait algoritma sosial media. Biasanya kan kalau kita udah nonton sesuatu atau suka nonton sesuatu, contoh lah misalkan saya suka nonton bola basket gitu, otomatis kan nanti algoritma saya isinya bola basket terus kan. Ah, iya Atau betul. biasanya kalau misalkan suka gosip-gosip, isinya gosip-gosip terus. Nah, Betul. itu kan munculnya kalau misalkan pikiran kita nih bakal ngikutin apa yang ada algoritma di HP kita nih ya kan. Nah, dari Ya. algoritma HP ini, itu akan membuat pemikiran anak-anak muda sekarang yang main sosmed jadi kaku nggak sih? Nah, ini mau nanya ke Bang Heder nih, kira-kira dari secara literasi sosial, pendapatnya positif atau negatif menurut Bang Heder gitu terkait algoritma ini? Terkait algoritma itu ya, sebetulnya kalau yang tadi saya bilang, jadi algoritma itu sisi ada sisi kita bahas dari negatifnya dulu mungkin yang tadi sudah saya bahas ya. Jadi biasanya sisi negatifnya ya karena algoritma kita sering melihat berita ini misalnya isu ini gitu ya, terus kita like, kita repost gitu segala macam dan akhirnya sering tuh keluar gitu ya video-video itu dan akhirnya kan biasanya dalam sebuah video atau sebuah isu itu kan ada yang saya bilang tadi ada pro dan kontranya ya.
Dan juga biasanya karena kita misalnya di tim pro gitu ya, contoh gitu ya, di tim pro dan era kita like nih salah satu video yang pro gitu ya, kita like, kita repost gitu ya. Nah, akhirnya di satu sisi akhirnya terbangun karena kita sering melihat video-video yang pro, nggak pernah lihat yang kontraknya, akhirnya disitulah akan terbangun yang namanya minim empati. Yang lagi-lagi saya bilang bahwa yang pro itu belum tentu benar dan yang kontrak itu belum tentu salah gitu kan. Salah satu contohnya apa ya? Biasanya kita sering yang namanya selalu menelan mentah-mentah suatu hal yang viral. Padahal lagi-lagi saya bilang itu pentingnya kita untuk membaca dan menekankan lagi beritanya yang benar apa enggak gitu. Itu biasanya. Jadi kita harus tekankan dulu ini beritanya benar apa enggak gitu. Kadang kalau kita terlalu sering lihat algoritma itu sampai akhirnya juga kadang biasanya terbangun sebuah algoritma bahwa kita ini benar dan minim empati kepada yang kontrak-kontrak. Nah, biasanya di kalangan anak muda nih, yang paling sering ya, kayak ya saya sebut salah satu platform yang paling sering itu biasanya TikTok. TikTok itu kalau kita nge-like video itu, maka akan keluar video itu akan terus gitu ya. Dan akhirnya akan membenarkan pola pikir kita terlewat. Misalkan pola pikir kita itu salah dan akhirnya ada video yang ternyata sesuai dengan pola pikir kita, padahal itu salah gitu ya. Tapi karena kita pernah nge-like itu, akhirnya keluar itu terus. Hingga akhirnya kalau zaman sekarang tuh Gen Z biasa kendalanya itu standar TikTok. Nah, itu tuh standar TikTok itu sebetulnya lumayan parah ya dampaknya ya. Menurut saya lumayan parah ya. Bahkan saya menemukan beberapa kasus sampai ada hubungan asmara ataupun bahkan sampai ke rumah tangga itu selesai atau bercerai atau udahan gitu ya. Karena algoritmanya itu terlalu menekankan bahwa asumsi dia benar dan dia ketika dinasihati orang bahwa oh lu nggak boleh kayak gitu ya, itu tuh salah segala macam. Tapi karena dia sering ngelihat video-video yang sesuai dengan pikiran dia padahal itu salah, hingga akhirnya ya dia minim empati kepada statement-statement orang gitu. Itu makanya kita tahu tuh bahwa dampak dari itu tuh sangat fatal gitu. Tapi poin positifnya, ada poin positifnya pasti dong. Dari setiap hal yang negatif pasti ada poin positif. Semua kan dalam kehidupan itu pasti ada pro dan kontra. Ada putih dan hitam, ada baik dan benar gitu. Nah, poin positifnya apa? Poin positifnya itu jikalau kita memang melike sebuah video atau apapun itu, algoritma itu, yang memang itu adalah benar, lalu kita like, itu akan sering keluar kan, dan itu akan sering keluar video itu. Tapi lagi-lagi juga kita harus tetap kembali lagi kita harus tetap yang namanya mengkaji dahulu atau membaca berita-beritanya dulu. Jangan sampai hanya karena video beberapa detik yang akhirnya membuat daya pikiran kita membenarkan yang salah gitu. Jadi lagi-lagi kita harus rajin-rajin yang namanya membaca. Dan dan juga di era digital sekarang baca buku nggak harus dengan beli buku loh. Mungkin ada beberapa orang yang kayak keberatan gitu ya, kayak kalau buku ujung-ujungnya makan tempat atau dan lain-lain gitu ya. Kan ada juga gitu ya. Ada juga yang padahal ngerasa bosan gitu ya. Karena kayak saya sendiri dulu awal-awal baca buku itu tiap lagi baca buku terus ada notif nih di HP. Itu ujung-ujungnya lupa buat baca buku lagi gitu. Karena udah keseruan tuh main HP gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita di awal-awal biar bisa suka membaca buku? Itu kan membangun buat baca buku juga saya akuin untuk saya pribadi waktu itu nggak mudah ya. Nah, makanya saya biasanya dulu di awal-awal itu dengan coba beli e-book. Biasanya kan kalau kita pasti
lebih suka main HP dong gitu ya, lebih suka sering pegang HP. Nah, baca buku itu nggak harus kita beli buku juga di era digital. Sekarang kita ada yang namanya e-book gitu. Kita bisa belinya itu banyak kok yang jual-jual e-book, dan penulis-penulis sekarang juga ya, beberapa penulis juga udah update gitu ya. Mereka juga nggak hanya menjual buku dalam bentuk cetak, juga ada yang menjual dalam bentuk e-book ya. Nah, itu jadi teman-teman tuh bisa baca buku, nggak harus beli buku secara cetak, bisa juga lewat e-book gitu. Ya, apalagi cara kita buat, bagaimana cara membangun buat mau baca buku ya, algoritmanya mudah. Caranya bagaimana? Kita bandingkan aja. Bandingannya bagaimana? Bandingannya mungkin di awal-awal akan berat, tapi kita coba mendoktrin pikiran kita sendiri kayak, ah, gue main game berjam-jam kuat, masa baca buku sekian menit nggak kuat. Kan itu bisa kita bangun doktrin-doktrin itu di pikiran kita sendiri gitu ya. Dan juga bisa kita target. Nah, itu biasanya kita juga buat ngebangun itu kita harus bangun target. Cara bangun targetnya gimana? Misalnya kita beli salah satu ebook gitu ya. Terus kayak target, gue target nih dalam 1 minggu atau 1 bulan ebook ini harus selesai. Itu biasanya akan menjadi pendorong juga. Dan juga dari awal yang baca buku sampai akhirnya kita jadi suka baca berita, atau bisa dibalik juga. Bisa dibaliknya bagaimana ya, kita baca berita dulu gitu, suka-suka baca berita dan lain-lain, nanti kita bisa lempar ke coba baca buku gitu. Jadi sesuai teman-teman lah nyamannya bagaimana untuk memulai biar lebih semangat gitu ya. Apakah untuk membangun literasi ya, apakah membaca berita, suka sering-sering mencoba untuk baca berita dulu, atau enggak coba sering-sering baca buku dulu baru hingga akhirnya kita terbangun untuk sering-sering membaca gitu. Baik, terima kasih Bang Hendar, masukannya sangat menarik. Dimana emang dari poin pertama tuh yang saya tangkap dari perkembangan sosial media beserta algoritmanya ada efek baik dan buruk, dimana buruknya itu buruk banget ya, bahkan sampai ya mohon maaf ada keluarga yang berpisah gitu, udah kayak Lego itu dipisah. Nah, untuk menangkal itu ya bahasanya harus meningkatkan kapasitas diri dengan cara membaca dan juga membiasakan cross check itu seperti yang Bang Hedar arahkan, dan juga Ya, terdapat tips-tips barusan dari Bang Hedar itu menarik banget. Boleh untuk teman-teman coba. Dan selanjutnya ini sesi tanya jawab sekalian sesi terakhir. Mungkin dari para penonton apakah ada yang ingin bertanya? Ini mungkin kita kasih jeda waktu 1 menit kali ya Bang ya. Mungkin yang mau boleh. bertanya bisa diketik dulu atau dipikir-pikir dulu. Kita tunggu sampai 21.55 lah. Ngomong-ngomong ini sembari nunggu, saya ingat Bang Hedar rambutnya udah kayak pohon beringin ini Bang. Ah, kita ini sebetulnya meskipun kita udah menjadi bapak ya untuk sekarang, tapi saya nggak mau mengubur jiwa muda lah. Oh udah. Berarti Bang Hedar nih Kebetulan sifatnya jauh muda ya. ya, dan kebetulan kan saya kan juga bukan guru kan, saya cuma orang kantor, jadi kalau di kantor itu kan nggak terlalu ketat ya untuk secara penampilan, dan juga biasanya ada akal-akalan saya biasanya biar nggak kelihatan banget nih ngembangnya gitu kan. Biasanya Oh, saya pakai peci. mau pakai peci. Oh ya Bang, ini ada yang bertanya nih dari Caramel Macchiato 97i. Aku mau tanya, selamat malam, perkenalkan aku Ciko. Halo Ciko. Pertanyaannya bisa di chat aja. Tadi kan sudah dipaparkan oleh Kak Haidar bahwasannya kita harus memilih informasi atau berita yang sedang viral di sosial media untuk meminimalisir hoax. Heeh. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Pertanyaannya gimana kalau sikap kita dicap tone deaf jika hanya diam dan tidak menyuarakan apa-apa yang sedang terjadi di sosmed? Oh, jadi gini Bang, tone deaf ini bahasa sosmed atau teman-teman. Tone deaf ini bahasa sosmed intinya tuh budek lah. Jadi kayak misalkan ada fakta tuh tapi kagak mau dengerin faktanya gimana gitu, itu namanya tone deaf.
Jadi seakan-akan kayak kita ada teman-teman yang bersuara tapi kita diem aja tuh, kagak mau bantu menyuarakan. Nah, itu namanya tone deaf tuh. Nah, ini mau nanya dari Bang Hedar, bahasanya kita tuh harus membela semua isu nggak sih? Apa kita boleh apatis sama isu gitu? Soalnya kalau misalkan nggak mendukung nanti dibilang tone deaf, terus kalau mendukung dibilang SJW, ada lagi bang istilah SJW, Social Justice Warrior, itu kalau di X itu ya. Nah, lawan SJW ini tone deaf nih, yang kayak kalau ada isu negara atau isu apa, semuanya cuek gitu. Budek lah istilahnya. Nah, Hmm. menurut Bang Hedar gimana tuh? Nah, izin menjawab ya pertanyaan dari Ciku ya. Sebelumnya salam kenal untuk Ciku. Jadi untuk tidak menyuarakan suatu hal yang lagi rame dan itu sebetulnya juga menyuarakan itu nggak harus dengan kita ikut-ikutan apa yang di sosial media segala macam. Nggak, kita nggak harus kita kita dengan membuka sebuah ruang diskusi atau mencoba untuk membahas dengan teman dan segala macam itu juga bisa disebut sebagai, bisa saya bilang itu sebuah menyuarakan ya, karena kita uh, masih peduli dengan sebuah isu gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak menyuarakan, intinya kan karena tidak menyuarakan di media sosial kan, tahun div itu kan, Iya bukan betul bang, kalau ya, nggak menyuarakan di sosial media. iya yang tidak menyuarakan di sosial media tahun div itu kan. Iya betul, Jadi itu biasanya di sosmed. jadi tadi sudah sempat saya bahas ya. Uh, untuk tone deaf itu, jadi kalau kita nggak menyuarakan suatu hal yang memang di lagi rame di sosial, terus kita nggak menyuarakan, itu bukan berarti kita nggak peduli dengan sebuah isu-isu yang sedang rame, enggak. Kita bisa peduli dengan sebuah isu-isu yang lagi rame dengan apa? Dengan cara apa? Itu dengan kita membuka ruang-ruang diskusi atau kita ngobrol-ngobrol santai dengan teman. Contohnya kayak mungkin sedikit singgung sedikit ya, yang beberapa tahun silam yang terjadi itu kayak RUU KUHP yang kemarin gitu kan. Kan saya juga termasuk bisa dibilang orang yang nggak begitu menyuarakan di sosial media, dan tetapi saya tetap membahas kepada teman-teman, saya tetap buka ruang-ruang diskusi dan segala macam gitu ya. Saya tetap coba kaji gitu, saya coba tetap baca-baca apa sih RUU KUHP, kenapa sih di demo, kenapa disuarakan segala macam gitu. Dan memang kita mengenal yang namanya apalagi kita di ambisi keternal Indonesia ini adalah negara demokrasi ya, yang memang eh, kalau kita itu mempunyai namanya HAM atau hak asasi manusia, kita kenal, yaitu semua manusia itu atau semua orang yang tinggal di Indonesia terutama itu mempunyai hak-haknya sendiri. Tidak ingin menyuarakan lewat sosial media, dia hanya menyuarakan lewat isu-isu ataupun dia hanya menyuarakan dengan atau hanya mencari tahu dengan dia baca. Seenggaknya dia masih membaca gitu ya. Dia masih mencari tahu apa yang sedang dibahas segala macam. Dia tidak bisa dibilang seorang apatis atau orang yang bodoh amat gitu, karena dia masih peduli kok gitu, masih mencari tahu benarnya bagaimana gitu. Tapi memang terlewat dari itu, memang kita lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, kita untuk skala kecilnya sekeliling kita lah gitu ya. Ketika kita tidak menyuarakan suatu hal yang dimana sekeliling kita itu menyuarakan, biasanya kita akan dicap sebagai orang yang uh, tidak solid dan lain-lain lah gitu ya, atau apatis, biasanya sampai keluar-keluar bahasa-bahasa yang memang kurang enak, atau secara tidak langsung itu adalah sebuah bullying ya, yang dimana ketika orang itu tidak mau mengikuti apa yang dia inginkan, akhirnya orang itu akan diberikan sebuah statement-statement yang kurang enak didengar gitu ya. Nah, untuk hal itu tadi yang saya bilang, skala media sosial itu kan terlalu besar untuk kita uh,
untuk kita kontrol gitu ya. Jadi seenggaknya kita tetap menyuarakan aja gitu terlewat untuk minimalisir. Nah, untuk skala kecilnya, untuk skala lingkup kecilnya sekitar kita gitu ya. Kita nggak bisa yang ada salah satu patah yang selalu saya dengar bahwa ketika ada seseorang yang mengucapkan atau ngomong ke kita dengan menilai kita A, B, C, D segala macam, kita nggak bisa yang namanya menutup mulut mereka karena mereka terlalu banyak dan tangan kita hanya dua, gitu kan. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah kita menutup kuping kita untuk tidak mendengarkan hal-hal itu dan kita pun sendiri tetap update kok, tetap membaca gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya dikatain, ah lu apa sih nggak mau ikutin isu-isu yang lagi rame segala macem, ya kita tinggal jelasin, gue tahu kok isunya gini 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 segala macem, tapi memang gue nggak mau ikutin, nggak mau terlalu speak up di media sosial segala macam. Seenggaknya gue mesti cari tahu, jadi lu nggak bisa bilang namanya lu itu apatis atau nggak ikutin update gitu. Nah, makanya saya bilang tadi yang namanya kita jadi kalau misalnya ada orang yang ngatain kita kurang enak tapi kita update, padahal bukan berarti ketika orang tidak menyuarakan di media sosial dia kurang update atau bisa kenal kurang update ya, kudet ya, bisa kita kenal. Enggak, selagi dia masih membaca, lagi-lagi kita tekankan ya, selagi dia masih membaca dan tetap update dengan sebuah isu-isu yang ada, apalagi bagusnya sampai tetap masih membangun sebuah ruang diskusi, ruang kajian, atau ruang-ruang sharing-sharing kepada teman-temannya, dia nggak bisa dinilai seperti itu. Juga kalau memang tetap, biasanya kan ada manusia, orang-orang yang masih tetap kekeh ya karena nggak tetap update, akhirnya tetap dikatain, oh lu kagak ini gitu ya. Yang biasanya bahasa-bahasa yang kurang enak lah. Itu biasanya kita, ya udah, uh, kita nggak bisa nutup mulut orang, tangan kita cuma dua, bro. Dan kita cuma bisa tutup kuping kita untuk tidak mendengarkan hal itu, karena kalau kita mengikuti kemauan orang dan memenuhi apa yang diinginkan orang, itu tidak akan ada habisnya. Karena toh hidup kan untuk diri kita sendiri, bukan kita hidup bukan untuk membuat orang berkesan gitu. Jadi kan kalau dipikirkan lah omongan orang, chill aja chill. Baik, Bang Edar, itu masukannya keren juga, itu chill. Emang bener juga sih, namanya sosial media itu kan kita nggak bisa kontrol ya, isinya siapa aja, Ya. karena emang terlalu banyak dan terlalu luas gitu. Dan juga terkait yang Bang Edar tadi bilang, isu itu ya bahasanya kita ngikutin, kita pro atau kontra kan itu, ya kita punya hak asasi manusia ya. Itu ada masing-masing dari kita pribadi kan. Nah, cuman yang penting ya kita nggak kemakan hoax aja gitu Bang ya. Iya, jadi jangan jadi apa ya? Saya lupa lagi sebutannya tuh. Kalau Apa tuh? secara psikologis tuh ada tuh bahasanya yang jadi orang gak enakan. Saya Oh, lupa jadi lagi. orang enakan. Oh, people pleaser. Jangan jadi orang yang people pleaser Oh, people pleaser, atau jadi bener-bener. orang gak enakan. Karena kalau kita jadi orang gak enakan, itu akan capek. Sumpah capek banget buat diri kita sendiri. Kita hidup cuma sekali. Hmm. Masa kita harus ikutin semua kemauan orang? Kalau kita, ya seperti tadi saya bahas ya, kalau kita ikutin standar sosial media kayak tadi saya bilang itu standar TikTok atau itu standar sosial media ataupun itu standar orang gitu ya, itu akan capek sendiri, capek pikiran. Yang padahal orang itu juga belum tentu peduli kalau kita gimana-gimana dan lain-lain gitu ya. Orang-orang kan biasanya hanya sibuk menuntut tanpa memikirkan bagaimana caranya dan bagaimana membantu, tapi hanya sibuk menuntut. Nah dari situlah pada akhirnya semoga kita jadi manusia-manusia yang tidak menjadi manusia people pleaser. Waduh, berarti itu Tapi people juga, pleaser tuh. tapi bukan berarti juga kita harus jadi manusia yang bodoh amatan, enggak. Hmm. Tetap kita harus mendengarkan masukan-masukan dari orang, itu harus wajib tetap ya. Tapi juga kita harus bisa yang namanya menyaring. Hmm.
mana yang memang harus kita tanggapi, mana yang memang harus kita tanggapi gitu. Jadi semua harus seimbang. Kita nggak boleh jadi orang yang semena-mena, tapi kita juga nggak boleh jadi orang yang gak enakan gitu. Jadi enaknya ya kita jadi orang tengah-tengah lah. Benar benar benar. Dibilang orang kiri kagak, dibilang orang kanan ya kagak. Terus berarti proporsional lah istilahnya ya, biar Iya, ideal gitu, ideal ideal. ideal. Nggak terlalu sono, nggak terlalu sini. Tengah Oke aja Bang tengah kita Hendar, main. mungkin nanti kita akan Gimana? bikin diskusi episode 2 dengan pembicaraan berbeda. Ini berhubung udah jam 10 malam, sepertinya kita sudahi dulu diskusi malam ini, Bang Hendar. Ini terima kasih banyak udah mau menghadiri diskusi pada malam kali ini. Insight-nya seru Terima banget, kasih. sumpah. Tapi emang lebih seru kalau misalkan kita bikin diskusi offline. Ya, tapi sebelum itu kita memperbanyak diskusi online dulu lah, biar teman-teman ini ke-engage gitu. Punya alasan yang kuat kenapa sih harus datang di ruang diskusi, ruang aksara, ya kan? Oke, terima kasih Bang Hendar. Sebelumnya, teman-teman, saya ada sedikit rangkuman bahwa saja dari Bang Hendar ini terkait literasi sosial yang membahas membaca pola pikir pemuda di era digital, di mana emang pemuda zaman sekarang ini banyak yang gampang kemakan istilah viral dulu atau istilah yang lagi viral. Oh, ini ada tanggapan nih. Baik, terima kasih jawabannya kakak. Bener, kita nggak perlu gak enakan karena sosmed punya kita mau posting apapun. Oke, itu Betul. Karamel Matiato, itu udah bener. Bang Heder sudah bisa mencerahkan satu manusia di dunia ini. Semoga ke depan bisa mencerahkan manusia-manusia lainnya dan Bang Heder juga makin cerah hidupnya. Amin. Nah, Sebelumnya, untuk apa? sebelum ditutup, mungkin saya ada sedikit kutipan yang selalu Ah, saya bawa tuh kemana-mana ya. apa tuh? Eh, Biasanya saya selalu memberikan kepada teman-teman salah satu kutipan kata-kata yang selalu saya bawa selama ini sebagai moto hidup saya juga ya. Biasanya kan mungkin nanti nextnya akan ada teman-teman yang pengen jadi ingin berkesempatan jadi pemateri atau mempunyai kapasitas untuk menjadi pemateri atau apapun itu, tapi ngerasa malu, ngerasa kayaknya kurang gitu ya, kayaknya dirinya masih belum mampu gitu. No, big no buat saya gitu ya. Jadi kita harus membangun yang namanya kepercayaan diri. Biasanya kan sering di kalangan kita itu insecure itu sangat tinggi gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita meyakinkan diri? Biasanya saya mempunyai moto hidup yang selalu saya bawa kemana-mana, yaitu ikan yang besar nggak selamanya lahir dari laut yang luas. Hmm, Dan ikan yang nggak dan bisa juga lahir dari sungai-sungai yang kecil. Jadi pada intinya orang-orang besar nggak selamanya lahir dari sebuah wadah-wadah yang besar. Bisa juga lahir dari wadah-wadah yang kecil. Nah, yang penting apa? Yang penting dari kita berani memulai. Mulai aja dulu baru cerita. Jangan bener. belum mulai Tunggu udah endorse dari Tokopedia nih. jangan belum mulai udah takut duluan. Ah, betul, Mulai betul. aja dulu. Gitu. Juga Jadi untuk ditunggu dari teman-teman. Nike, ini endorse-nya Just Do It, itu dari Bang Haidar. Dihitungin. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Bang Haidar. Saya melanjutkan penutupnya. Teman-teman, sebagai penutup, di mana pada malam hari ini, intinya sih dari diskusinya membahas bahwasannya pola pikir kita itu emang sedikit banyaknya terpengaruh oleh algoritma sosial media. Algoritma seperti apa? Algoritma yang kita like, kita share, kita komen, itu bakal muncul itu terus sehingga membentuk pola pikir kita. Nah, tetapi biar otak kita tidak terkooptasi dan tidak terbawa arus, kita harus memiliki literasi yang kuat. Dengan cara apa? Membaca buku, mengikuti diskusi atau kajian-kajian atau ruang-ruang seperti ruang diskusi inilah, Bang ya. Iya, betul. Dan juga ini insight-nya juga menarik. Terus selain itu kita juga harus pede, benar kata Bang Haidar. Nggak semua ikan-ikan besar itu lahir dari lautan yang luas. Bisa saja ikan-ikan besar itu lahir dari sungai-sungai kecil, yang meskipun nanti muaranya di laut-laut yang luas juga sih. Sungai itu kan mengarahnya ke laut. Mayoritas, Betul. nggak semua. Nah, tetapi ini bukan tentang ikan. Ini tentang mentalitas. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini akan saya share dan juga stay tune di episode-episode selanjutnya. Sekian, Oke. wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih See you teman-teman semuanya. semua. See you Bang Haidar. Makasih. Terima kasih, Jaki.